Negeri Manado, program pendidikan sosiologi. Di sini kami sudah sampai di Kelurahan Matani 3, Tomohon, dan sebentar lagi kami akan melakukan wawancara kami. Sebelum kami melakukan wawancara kami, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama dari teman kami. Perkenalkan nama saya Lempiran Gea. Perkenalkan nama saya Sulnya Lubis. Perkenalkan nama saya Zidan Dondo. Perkenalkan nama saya Rinjani Soleha. Perkenalkan nama saya Sandra Tanto. Perkenalkan nama saya Felicia Tijo. Oke, di sini kami akan turun melakukan wawancara kami di lingkungan 6 dengan tema kami pola-pola sosial dalam pembangunan kota. Tetap ikuti kami teman-teman. Dadah. Oke, di sini kami dari kelompok kelima sudah menuju lingkungan 6, di mana di lingkungan 6 kami akan melakukan wawancara ataupun observasi dengan materi kami atau judul kami tentang pola-pola sosial dalam pembangunan perkotaan. Seperti apa dan bagaimana itu pembangunan di perkotaan atau di Kelurahan Matani 3 ini, seperti itu. Dan kita lihat seperti di sekeliling ini, yang tempat kita yang jalan ini, ya di sini sudah menunjukkan tentang pola pembangunan. Oke teman-teman, kami sudah sampai di lingkungan 6. Seperti yang kita lihat di sekitaran lingkungan 6 ini, kan tadi ada dibilang pas kami di pas sosialisasi di kantor kelurahan itu tadi Ibu Sekretaris bilang masalah tentang sampah seperti itu. Memang seperti yang kami lihat ya, masalah tentang sampah ini memang merak banget di mana-mana. Kita lihat seperti ini guys. Masalah seperti ini juga kan termasuk sampah. Jadi ini kan nggak bisa lagi, soalnya karena kertas dia nggak bisa diambil lagi karena hujan seperti itu. Pokoknya di lingkungan-lingkungan seperti ini masih banyak lagi. Seperti itulah contohnya di sana. Itu dekatkan. Ini lagi sampah. Di sini. Nah, misalnya contohnya masalah seperti ini. Ini kan sudah termasuk pencemaran lingkungan sekitar seperti itu. Kalau menurutku, kalau semisal ada dibikin tempat sampah satu, dibuang di situ sama-sama, terus nanti ada yang ambil atau petugas-petugas sampah seperti itu, supaya mereka nggak terlalu terlalu susah nanti ribet sekali ambil satu seperti ini, ambil pungut satu. Pokoknya harus adalah kerjasama antara masyarakat sama dengan para petugas sampah seperti itu. Baiklah, di sini kami sudah sampai di rumah Kepala Lingkungan 6 dengan Bapak John Anes, umur 51 tahun, pekerjaan sebagai Kepala Lingkungan 6. Di sini kami akan memberikan pertanyaan kepada Bapak itu dengan pertanyaan kami yang pertama tentang apakah Kelurahan Matani 3 ini sudah terletak di pusat kota Tomohon atau masih di permukiman desa. Dan Bapak itu menjawab, Kelurahan Matani 3 ini sudah terletak di pusat kota Tomohon. Dan seperti yang kita lihat, atau yang dilihat, sekarang Kelurahan Matani 3 ini lingkungannya sudah sangat ramai, jadi posisi Kelurahan Matani 3 ini sudah pas berada di kota Tomohon. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu tentang apakah pemerintah telah melakukan upaya untuk mewujudkan pembangunan di kota Tomohon, khususnya di Kelurahan Matani 3 ini. Bapak itu menjawab, umumnya pembangunan di kota Tomohon, khususnya di Kelurahan Matani 3 ini sudah berjalan 90%, seperti bangunan-bangunan sudah bagus, dan jalan aman-aman, tidak ada kekurangan dalam hal jalan dan juga begitupun pembangunan. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah kota Tomohon terdapat pusat bisnis, pusat pemerintahan, pusat pembelanjaan, dan pusat pendidikan? Kota Tomohon khususnya di Kelurahan Matani 3, Bapak itu menjawab, untuk pusat bisnis seperti yang dilihat memang sudah banyak kita jumpai orang-orang melakukan bisnis di kota Tomohon. Jadi untuk pusat pemerintahan sejauh ini hanya masih ada kelurahan saja. Untuk pusat pembelanjaan di kota Tomohon sudah sangat besar. Apa yang kita cari seperti itu sudah banyak kita temukan dan sudah banyak terdapat di kota Tomohon. Jadi tidak perlu jauh-jauh lagi untuk pergi ke Manado hanya untuk membeli barang-barang, karena sejauh ini di Tomohon sudah banyak fasilitas-fasilitas yang ingin kita cari, sudah banyak kita dapatkan.
Dan untuk pusat pendidikan, memang Kota Tomohon terkenal dengan pendidikan. Karena Kota Tomohon dikenal sebagai kota pendidikan, karena banyak sekolah-sekolah yang kita jumpai di Tomohon mulai dari TK hingga universitas-universitas bisa kita jumpai di Kota Tomohon. Dan inilah hasil dokumentasi kami dengan Bapak Kepala Lingkungan 6, Bapak John Anes, selaku Kepala Lingkungan 6. Setelah selesai kami wawancara dengan Bapak Kepala Lingkungan 6, kami berjalan mencari informasi lain untuk melakukan wawancara lagi. Seperti yang kita lihat di sini, di jalan ini kami melihat jalannya sangat ramai. Oke teman-teman, masalah yang kedua itu tentang seperti ini, kemacetan. Memang kan yang namanya di setiap kota pasti ada yang namanya macet seperti itu. Kita lebih dekatkan guys. Ini dia macet guys, seperti di depan mata kita yang lagi macet. Oke, sampai situ. Ke belakang lihat. Oke, yang kata tadi dari Bapak Kepala Lingkungan 6 itu dikatakan seperti kalau ada yang namanya kemacetan seperti itu diakibatkan karena misalnya ada yang namanya parkir sembarangan. Jadi mobil yang lewat itu yang mau lewat seperti itu jadi susah untuk lewat karena diakibatkan parkiran seperti itu. Terus kami tanya seperti ini, itu Kak nggak dibikin razia ya karena razia untuk yang melakukan parkiran seperti itu? Dan kata Bapak itu bilang belum, itu nggak ada ya dibikin razia seperti itu. Soalnya itu udah hal umum sih di sini seperti itu. Misalnya kalau di trotoar atau pokoknya yang bisa lah patroli polisi di situ pasti akan dilakukan razia seperti itu. Tapi kalau sekitaran sini belum ada dibuat untuk razia seperti itu. Udah balik ya. Untuk informasi kedua kami itu yaitu dengan Bapak Venus Sunambela, umur 57 tahun, pekerjaan sebagai Wakil Kepala Lingkungan 6. Di sini kami bertanya kepada Bapak itu, mengapa Kota Tomohon dikenal atau disebut sebagai Kota Bunga? Dan Bapak itu menjawab, karena Kota Tomohon banyak menghasilkan tanaman bunga, pusatnya di Kelurahan Kakasen, dan bahkan dari kota-kota lain pun datang hanya untuk mengambil bunga dari Kota Tomohon, sehingga Kota Tomohon disebut Kota Bunga dan pernah membuat festival seperti festival di TVV. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah sudah ada masyarakat yang dari luar daerah Tomohon datang ke Tomohon hanya untuk melakukan bisnis? Bapak itu menjawab, Kota Tomohon sudah menjadi salah satu acuan bagi warga yang datang dari luar Tomohon hanya untuk melakukan bisnis. Contohnya seperti membuka bisnis kuliner yang sangat populer, serta tempat-tempat laundry. Dan memang tidak dilarang asalkan sesuai dengan prosedur yang dilakukan atau dengan peraturan yang diterapkan di Kota Tomohon. Jadi masyarakat Kota Tomohon tidak mempermasalahkan itu asalkan baik-baik dan tidak berbuat rusuh atau kekacauan. Sebelum kami pergi, kami melakukan dokumentasi dengan Bapak Venus Sunambela selaku informan kami yang sudah bersedia kami wawancarai. Kami ucapkan terima kasih. Tadi kami sudah selesai melakukan wawancara kami di Lingkungan 6. Terima kasih buat informan kami. Kami sangat puas dengan hasil yang kami dapat di situ dan semua yang kami berikan tadi tentang wawancara kami dapatkan. Ya untuk hari ini sekian, kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Dan sampai jumpa.